Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah Majelis Fatimiyah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati segenap majelis guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada Ayna Fillah, guru kita bersama yang baru saja telah menyampaikan materi pendidikan akhlakul banin, Al-Mukarram Habibana Ustadz Ahmad Syihabuddin, yang kami hormati dan kami muliakan, dan yang kami hormati Al-Habib Fahmi, juga guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ki Haji Syukron Ma'mun, segenap pengurus daripada Majelis Fatimiyah, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka rutinitas taklim kita yang biasa kita laksanakan setiap malam Isnin. Tentunya berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari minggu ke minggu kita selalu hadir di dalam majlis-majlis zikir ini. Semoga dari minggu ke minggu inilah selalu kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terputusnya pahala yang selalu kita raih, dan pahala itu insya Allah akan membawa keberkahan hidup kita selama kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan hayat juga masih dikandung badan. Salawat teriring salam semoga dicurahkan, dilimpahkan kepada qudwah hasanah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pula pada malam hari ini patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di penghujung daripada tahun 2021, tepatnya malam Senin ini merupakan malam Senin terakhir kalau hitungan saya. Malam Senin terakhir yaitu di tahun 2021. Kemungkinan kalau panjang umur sehat walafiat
Allah masih mengizinkan kehidupan kita bersama-sama, maka Senin yang akan datang sudah masuk, yaitu malam yang yaitu malam pertama di tahun 2022. Jangan sampai salah nyebutnya nih, diomelin nanti ada yang dengerin. Nah, kita sudah memasuki itu ya minggu-minggu pertama, pas itu ya. Makanya tadi saya katakan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ini kita dapat hadir bersama-sama. Karena kita sudah maklumi bersama-sama. Dan ini tidak kita dapat pungkiri bersama pula. Kebiasaan orang Indonesia yang sudah ngikut-ngikut orang-orang asing. Setiap masuk di mana tanggal 1 Januari, semuanya pada repot. Dari sekarang aja udah repot. Padahal para ustadz, para kiai, para habaib memberikan peringatan. Tolong, tahun itu bukan tahun kita tanggalnya. Tolong, tahun itu kita bisa bedakan antara tahun Hijriyah dengan tahun Masehi. Kadang kita bandel. Coba dah, bandel, ikut-ikutan. Di dalam Al-Quran memang ada penjelasan tentang hitungan bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum ila akhir ayat. Ini ayat menjelaskan tentang bilangan bulan 12 bulan. Bilangan bulan 12 bulan. 12 bulan ini bukannya bulan yang kita tenar-tenarkan besok masuk Januari tahun baru, Agustus kemerdekaan, tanggal 22 hari ibu, ucapin semuanya ribu. Padahal ibunya harus setiap hari dikasih sayangi. Setiap event itu kita rayakan. Tapi bukan yang ini. Ini mah hari-hari nasional. Tapi yang betul adalah yaitu bulan-bulan Hijriyah. Arba'atu hurum itu digarisbawahi lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hitungan bulan itu sebanyak 12 bulan. Menciptakan bulan itu sebanyak 12 bulan. Di mana di dalam kitab Allah yauma khalaqas samawati wal, ya ini diciptakannya langit dan bumi, yaitu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4, yaitu bulan yang dimuliakan. Bukan bulan yang tadi saya bilang kita besok rame-rame untuk beli petasan, beli jagung dan beli yang lainnya. Silakan beli dari sekarang, tukang jagung udah nyiapin. Pulang dari pengajian kita bakar jagung sama-sama, kita makan sama-sama, berkah, girang semuanya. Girang nggak? Ini habis ngaji gini nih, tuh tukang jagung kita borong, satunya 2.000 kita tawar, beli masing-masing 5. Kalau ada 100 orang berarti 5 kali 100, lebihnya bawa ke rumah saya, besok saya jualin. Pahala gede. Girang nggak? Girang. Tukang jagung girang, saya juga girang. Yang ada di sini juga sama, senang. Jadi bukan pada tahun baru saja. Makanya tukang jagung siapin siap malam.
Ya, bikin di situ pawai jagung setiap malam, enak, lakunya juga, larisnya hebat. Ya, 12 bulan, diantaranya 4 bulan yang diharamkan adalah diantaranya bulan Zulhijjah, bulan apa lagi? Zulqaidah, bulan apa, Rajab, bulan Sa'ban, nanti di sana ngikuti bulan Ramadan. Itu bulan-bulan mulia, bulan dilarang kita untuk berbuat maksiat, berbuat peperangan, berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah bergantian tahun, maka disitulah yang namanya kelahiran Bang Muhtar misalnya tahun 1990 berubah menjadi tahun 1991. Hebat. Wah, berubah, umurnya tambah, usianya berkurang terus, dikit-dikit kita mau mati dah. Kita lagi ngundang kematian nih semuanya, ya, ngundang kematian, mau mati girang, kita rayain malam-malam, pasang tasan sampai berapa gulung itu, jegar. Pas giliran maulid katanya nggak boleh, jangan, kalau maulid jangan pakai tasan. Ngapa? Itu mau bajir, pahala lu bejat. Giliran maulid dikatakan haram, giliran maulid dikatakan mubajir, giliran tahun baru kagak punya duit dia ngutang. Deh, tanya orang kampung Betan, bener tuh bocah beli, nangis trompetan, padahal trompetan dari mulut ke mulut, masya Allah. Besok jualan bang biar banyak, tadi omelin lagi. Trompetan mah kapan kayak tiup. Tar nono lamein lampu merah biar apa, polisi juga kaget nih, trompet mulu nih bulan waktu masuk apa tahun baru. Nggak apa-apa, itu nama memeriahkan, trompet sambil baca sholawat, sholatullah salamullah tet gitu aja, biarin. Kalau bingung nama-nama viral dari mana, Majelis Fatimiyah kok bisa sini, orang tempatnya deket di kolong apa jembatan tuh, itu hebat kita. Ayo kita gerakin, ya, jangan kalah kita, ya. Pokoknya mah tahun baru ini harus kita bisa mengisi waktu yang sebaik-baiknya. Jangan girang kita tambah umur kalau nggak dapat pahala yang banyak, ya. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, ya. Wasarun nas man tola umruhu wa sa'amaluhu. Tuh, kata hadis gitu kan, ya. Sebaik-baiknya manusia kita, ya, dimana orang yang diberikan panjang umurnya panjang sampai 50 tahun lebih, tapi nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, lupa sama Allah, padahal dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di dalam kehidupannya, ketika mereka masih sehat, bernapas, bisa memandang orang, bisa berjalan, bisa mengunyah, bisa mendengar, dan bisa segala apapun, ketika mereka dikasih umur panjang, dia tidak pernah menyembah kepada Allah. Tunggu neraka jahanam. Buat siapa ini? Buat sini bukan? Ini lagi ngomel baik sama anak saya. Orang di sini saudara semuanya. RT saya omelin, RT kita, keponakan saya, ya. Ada sono Ustaz Juhairi, ya, ponakan saya, dikelilingin orang tanah saya dulu ini. Saya akuin dulu, ya, tanah saya dari sana, no, ya, dari kali sampai belah sini nih, ya, tuh sini nih, ya, dari tahun dulu, ya gue tahu, jadi gue jadi jawara sini dulu dengan almarhum Bapak Somad, almarhum Bapak Haji Asmawi, banyak. Ustaz Sahman mana ya RT kita, dia teman saya dulu main gacoan, coba-coba dah, gitu kata dia. Lah gue jadi ngikut, kesel dah, tuh. Panjang umur, gunain yang bagus. Jangan sampai tadi orang yang dikasih umurnya panjang
Dia lupa kepada penciptanya. Siapa itu penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya sudah 50 tahun lebih, sampai sekarang belum kenal, belum bisa. Bagaimana sih niat mandi adas besar? Nah lu, bagaimana sih bacaan niat sholat maghrib? Nggak bisa semuanya, bingung. Coba lihat tuh, periksa, diperiksa. Ah, ini Islam ini Pak. Islam dari mana? Itu KTP-nya Islam. Yang benar itu, lihat tuh. Mata lu buta apa? Oh, bahasanya ini bahasanya kayak amat nih kasarnya. Ya. Ini lagi sehatan dikit. Kemarin bulan kemarin saya lagi merumput baik. Ya, segar yang mau datang. Islam. Lah kau Islam dari tahun sekian dan begini hari belum bisa baca. Syahadat dulu Pak. Bisa ada tapi pinter. Waktu kawin doang. Ya. Nah itu ya, coba mari kita usahakan. Siapa yang diberi umur panjang, dia panjang, dia berbaik amal perbuatannya, maka itu Allah akan berikan suatu kebaikan juga. Tetapi kalau orang diberikan umur yang panjang, dia semakin kemari jelek umur, dibuat kejelekan, maka dia akan mendapat kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mantola umruhu wa hasuna amalu. Tola itu panjang. Udah di atas 50 tahun lebih. Ini di bawah rata-rata. Ini di bawah rata-rata. 50 ke bawah. Saya udah 50 tahun lebih 2 bulan. Lebih 2 bulan. Lalu bagaimana kalau orang umurnya pendek, belum sampai 100 tahun, meninggal dunia. Itu tergantung bagaimana dia hidupnya berbuat baik atau tidak. Ya. Al-Alamah Syed Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan di salah satu kitabnya, di mana menjelaskan bahwa ada seorang ulama dan beberapa ulama yang dikategorikan yang masih muda meninggal dunia. Masih muda meninggal dunia, tapi ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa, pahala jariahnya enggak bisa dihitung sampai sekarang. Siapa itu? Yaitu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, saya yakin ini Anda adalah penganut ajaran Imam Syafi'i. Loh, kok saya tahu? Karena Anda orang yang rajin sholat. Setelah sholat Anda orang yang rajin berzikir. Setelah berzikir Anda orang yang rajin berdoa. Kok saya tahu pula? Karena Anda yang rajin sholawat. Setiap hari melantunkan kalimat-kalimat sholawat terus. Jadi inilah pengikut-pengikut daripada amalan siapa? Imam Syafi'i ahlu sunnah wal jamaah. NU NU habis muktamar kemarin. NU ya. Di bandara ada NO. NO no smoking ya. NU boleh ngerokok gitu kan, ada no situnya ya. Habib mah nggak apa-apa Habib. Kalau saya udah puasa udah lama karena tenggorokan saya suka rusak. Jadi kalau dekat istri tidur katanya suara trompet, suara apa nggak taunya saya suka ngorok tidurnya, gara-gara dulu pernah ngerokok sedikit doang. Udah mah rokoknya rokok jinggo, sekarang udah nggak ada jinggonya. Terusin Bib, nanti kalau ada saya dari istri saya kasih juga nggak apa-apa. Nah, itu ya Imam Syafi'i usianya berapa tahun meninggal? Ada yang tahu? Hah? 54 tahun. Muda dah hitungannya, nggak sampai ratusan. Kan ulama-ulama dulu mah kan biasanya usianya di atas 90 tahun ke atas ya. Ratus gitu ya.
Imam Syafi'i meninggal pada usia 54 tahun. Usia 54 tahun gak kayak kita nih, kayak saya. Beberapa lagi tahun saya memasuki 54 tahun, saya belum bisa apa-apa, gak bisa apa-apa. Beda dengan kalian. 7 tahun udah hafal Al-Quran. Hafal belum? Insyaallah hafal. Alif bata gitu yang di TK. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz tebel. Saya ngapalin juz amma ya, surat Al-Jajalah aja balik mulu. Allahu Akbar, lupa lagi, dosanya udah numpuk. Makanya kalian kalau belum banyak dosa jangan berbuat dosa dulu ya, nanti aja kalau umur udah 150 boleh banyakin dosa, Masya Allah ya, dosanya mati duluan beneran. Itu Imam Syafi'i usianya muda, 7 tahun sudah hafal Al-Quran, bahkan sekarang dipanggil yaitu Hujatul apa? Islam, sebagai hujah. Oh, beliau ini luar biasa, muridnya banyak, pengikutnya banyak di Indonesia juga di mana-mana. Padahal usianya masih muda, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi? Al-Imam Ghazali, yang Hujatul Islam Imam Ghazali tadi ya. Ya, saya kalau nggak salah ya lupa kita aja, maafin. Imam Al-Ghazali meninggal dalam keadaan usia masih muda pula, enggak di atas 60 tahun, enggak di atas 60 tahun, cuma beda 1 apa 2 nih, 55 tahun. 55 tahun beliau dipanggil oleh Allah, wafat dengan meninggalkan berbagai macam karangan kitab-kitabnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu mengarang sampai 120 buku kitab. Ya, kitab. Ini maaf apa ya? Ini kecil ya. Ini paling kecil nih. Segini nih, kita ngarang sama guru. Kamu nih saya gurunya. Saya suruh ngarang karang. Coba kalian ngarang tentang perjalanan hidup Anda. 2 lembar sudah mogok. Apalagi ya gua tulis nih. Bisa begitu. Ini ulama-ulama dulu paling rendah segini, ini luar biasa isinya. Wah, ketika diisi bisa nggak nanti dipakai sepanjang zaman? Kalau kamu kan sepanjang jalan. Wahai aduhai kekasihku meninggal, kau ikut juga meninggal. Kalau ku meninggal, kau juga ikut meninggal. Oh kekasihku is dead, mampus sudah, habis. Tapi kalau ini sepanjang masa, siapa yang berani untuk menyalahkannya? Ini baru satu kecil. Kadang-kadang tuh bang, itu satu judul itu bisa 5 sampai 6 kitab. Yang ketebalan kitabnya ini, saya mundur sebentar. Kadang-kadang satu judul, satu kitab ini, bab 1 gitu ya, satu tebalnya seperti ini. Kalau ada yang sampai 15 buku, baru satu judul, coba kita bisa bayangkan betapa besar dan luasnya ilmu yang ada di dalam ini. Yuk kita berpikir nggak nih? Ya, pikirin aja dah. Iya ya gitu ya. Ini buku tebal amat gitu ya. Udah gitu tulisannya botak semuanya lagi, huruf gundul. Ya, dibaca, kita baca Bismillah aja masih lupa, salah. Ini Bismillah apa ya gitu. Nah ini luar biasa. Ya, makanya kita beriktibar, mengambil pelajaran terhadap para ulama-ulama kita, terhadap guru-guru kita. Dengarkan apa yang dikatakan oleh guru kita. Tidak ada satupun ucapan guru kita yang untuk menyesatkan kita untuk jalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi guru yang ahlu sunnah wal jamaah,
Tapi kalau kurunan sono mah dikit-dikit bid'ah, haram, masuk neraka, pala lu bejat. Gue juga masuk, pengen surga, nggak mau masuk neraka. Gue juga mau masuk surga. Lo gue disalahin mulu, masuk neraka. Kerjaan lu cuma bilangin neraka, surga bidah. Nah ini tuh kata Habib tadi gitu, jangan ikut-ikutan. Ayo dengerin sama-sama. Biarin. Udah, kita lagi 2 menit lagi tuh. Jadi seperti itu, ikuti apa yang diajarkan oleh guru kita. Dalam hadis, ya, dalam kitab dinyatakan di sini, wa khairul umur wa barakatuhu fi taufiqi fihi lil amalil sholih wal khairat al-husasi wal amat. Ya, sebaik-baiknya umur kita, sebaik-baiknya umur kita, di mana orang-orang yang mempunyai itu umur mengandung keberkahan. Umurnya berkah, diberikan suatu taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibuat apa? Lil amali, beramal buat kebaikan. Ucapannya tawadu kayak tadi itu. Enggak pernah nyakitin orang kasar kayak saya ini. Lembut. Mau itu orang pangkat, mau itu orang punya harta, maupun orang yang tidak punya apa-apa, dia selalu menundukkan sifat ketawaduannya, sifat kasih sayangnya. Diamalkan itu pelajaran-pelajaran tersebut, karena sesungguhnya orang yang terhormat, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang mempunyai kesombongan. Nih gua tatonya banyak, nih gua punya dekengan banyak, nih gua punya kekebalan, nih gua punya ini, semuanya nonsen. Kalau dia nggak tawadu, maka Allah angkat kehebatannya itu semuanya. Allah akan angkat kekuatannya, Allah akan angkat kekayaannya, Allah akan angkat jabatannya. Kalau sudah kun fayakun, hari itu Allah angkat mampus semuanya. Kepada siapa lagi Anda untuk bersandar? Apakah bersandar dengan tiang, yaitu yang namanya tiang flyover? Gak ada lagi. Udah ya segini ya. Itu aja. Apa lagi? Yaitu berbuat amal yang soleh, baik amalnya itu secara umum maupun secara khusus. Umum artinya sosial. Di mana ada tetangga kita nggak punya apa-apa, kita kasih. Di mana tetangga kita mempunyai kelemahan, kita bantu. Di mana tetangga kita mempunyai kekurangan suatu pun, kita bantu. Itu namanya bersifat umum dalam bentuk sosial. Asal jangan lu sok, gue yang sial. Begitu. Dan apa? Yang berbuat khusus buat kita, tapi tujuannya buat sosial. Ngapain? Rajin sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih suaranya mantap nih, Madinah. Kata si Gita, ponakan gua, ya, kata keponakan gua Gita nih, wah suara aja nih, ya, gua lagi ngiketin apa nih, ngiketin nanas misalnya. Lepas dulu tah, ya, lebih penting nanas apa lu penting dicabut nyawa lu sama Allah gitu ya. Nanas mah bisa beli lagi besok di Subang. Kalau nyawa lu beli di mana? Sholat, tunduk. Ya Allah, pada hari ini saya sholat pas waktu zuhur, saya mohon kepadamu ya Allah, lariskanlah jualan kami, berikanlah kekuatan kami, berikanlah mahabbah kami. Orang yang lihat saya kayaknya seneng baik, pengen beli baik, yang tadinya 1 bisa 1000 beli sama saya. Kekuatan dari siapa? Kekuatan dari Allah. Berapa menit? Ya model kita sholat paling 2 atau 3 menit.
Allahu Akbar, husuk banget kesonanya. Waduh, ntar ada pembeli nih, waduh ntar ada begono gini nih. Memang begitu ukuran kita mah, nggak apa-apa daripada lu nggak sholat. Coba, dan matinya digecek deh. Saya mau ngomong apa adanya emang ya. Besok saya belanja di sini. Ini dia orang ini. Saya sering belanja ke pasar flyover. Tapi saya suka malakin nama Dian, ponakan saya. Dia preman sini dia. Sekarang mandinya sekarang preman, mandi. Jarang buat mandi dulu mah. Sekarang mandi terus ya. Ya banyak sini ya yang kenal sama saya. Ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya Bang ya. Sehat semuanya, rajin ibadah karena kita besok sudah memasuki tahun baru, yaitu tahun baru 2022. Jadi semuanya pada bertambah amalnya, ibadahnya, sosialnya, kebaikannya, martabatnya, dan masjid ini biar rame lagi dengan beribadah. Mohon maaf ini mah lagi bercanda di dalam hati saya sendiri. Mudah-mudahan bercandanya saya ini bisa bermanfaat buat saya dan buat seluruh jamaah yang ada di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah hadirin hadirat sekalian, nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua untuk bekal kita di dalam mengamalkan ajarannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan, bukan saja di dunia melainkan
kelak sampai di akhirat. Sedikit saya ingin menambahkan, nanti di akhirat setelah semua manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu persatu dari kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut nama kita dan juga disebut ibu kita. Kalau di dunia kita disebutnya dengan bapak, ya, Fulan bin Fulan. Tapi nanti di akhirat akan disebutkan nama kita bersanding dengan nama ibu kita. Kalau bapak kita masih bisa salah, ya. Kalau perempuan-perempuan yang ngaco-ngaco, ya, atau perempuan-perempuan yang dia setelah cerai kemudian dia kawin lagi, bisa jadi itu anak daripada bapaknya atau suaminya yang awal. Tapi nanti di akhirat nama kita akan disanding dengan nama ibu kita, maka tidak ada kekeliruan daripada setiap orang yang dipanggil. Untuk apa? Untuk dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bagaimana keadaan kita di saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bergantung bagaimana keadaan kita selama hidup di dunia, terutama di saat kita mengakhiri berpisah dengan dunia. Dan semua orang di saat itu menjerit, akan tetapi ada dua macam keadaan sehingga mereka menjerit. Ada dua macam jeritan. Yang pertama, jeritan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang lalai daripada perintah Allah, orang yang ahli maksiat, orang yang suka bangga dengan dunia tanpa peduli dengan urusan akhirat, orang yang suka mengikuti bahkan memuji orang-orang kafir. Tadi sedikit disinggung oleh guru-guru kita berkenaan dengan perayaan hari raya mereka. Hati-hati, ini mereka bakalan menjerit. Karena apa? Karena rasa ketakutan yang besar, karena dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut karena Allah maha besar, Allah maha berkehendak, Allah maha menentukan. Dan di saat itu tidak ada yang akan membela kita. Akan tetapi ada orang yang macam kedua, dia menjerit. Menjerit bukan karena dia takut kepada Allah, tapi dia rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab dia menjadi rindu, kesakitan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia dia manfaatkan waktu-waktunya untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan malam-malam harinya dengan memperbanyak, menghiasi dalam ibadah, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca selawat, melakukan sholat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walhal dia nggak pernah lihat akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia lakukan itu karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sampaikan hajatnya dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rindu, ya. Kalau kita rindu di dunia yang batil, rindu kepada makhluk, itu bakalan batil. Tapi orang yang memiliki kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kerinduan yang hakiki. Begitu pula orang yang merindukan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar merasakan kerinduan, rindu itu sakit, rindu itu menyakitkan.
Kita sering mendengar kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap beliau berbicara keluar atau tercium bau hangus dari mulutnya. Karena apa? Hatinya begitu rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbakar dengan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pernah dengar daripada guru-guru kita bagaimana untaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini binatang yang enggak punya hati seperti kita, tapi dia punya perasaan. Karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun yang dicintainya telah wafat, dia enggak mau makan, enggak mau minum. Akhirnya dia terjunkan dirinya dari tebing hingga mati. Karena apa? Karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pernah dengar bagaimana pohon kurma yang selalu menjadi sandarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan para sahabat, akan tetapi ada sahabat yang membuat mimbar, lantas duduknya Rasulullah berpindah. Pohon kurma bisa nangis bagaikan anak bayi yang memerlukan susu ibunya. Nangis karena apa? Merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nanti di akhirat di saat dipanggil namanya, dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di saat itu dia akan melihat langsung Allah. Dia akan memandang langsung yang selama di dunia, di mana ia berzikir, di mana ia membaca surat cintanya, namun dia tidak pernah melihat daripada zatnya. Di saat itu dia akan melihatnya, dan disitulah kerinduan yang menyelimuti hatinya, dan itulah orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini karena rindunya kita kepada Allah, rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ingat, pelihara semangat kita, motivasi kita untuk hadir di tempat-tempat seperti ini. Jaga, ini adalah barang berharga kita, jangan sampai lepas dari tangan kita. Jaga, rawat dan pelihara. Insya Allah kehidupan kita dunia wal akhirah akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca daripada doa maulid yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Fahmi Al-Attas, dan juga doa penutup yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang baru saja tiba, Al-Mukarram Ustaz Jamadi. Saya mohon keikhlasan daripada antum semua, kita bacakan suratul Fatihah bagi mereka, keluarga kita, sanak saudara-saudari kita yang dekat maupun yang jauh yang saat ini mengalami sakit, wabil khusus untuk Ibu Li, kemudian untuk Ananda Fatima Nazma Rashida, dan juga Muhammad Haji H. Ujaimal, pengurus Masjid Khairul Bariyah ya, yang saat ini sedang sakit. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang wafat, wabil khusus untuk almarhum Sutrisno bin Wardaya dan juga almarhum Bapak Sodik bin Karso. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan surga tempat kembalinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad asyartu lina'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wallah katathna alaihi fama yusawil qawlu minna wa yakunu thanana lakin hubban fi sarairi qad alimadi safati rabbina wa hadana wa izim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'i di fagrina wa rajana lil wahidil ahadil alilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qbalna ajib da'wana anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwal waghfir dhanbana ولا تؤاخذ ربهن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال مودة ومن ولنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريحه صبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afin ya muhika bimazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajina biya ya Allah min jamil aqwali wal afab wa taqdirna ya ujumi hajat wa tutawini ya Allah min jami sayiat wa taratuha biya indakal darajat wa tuballighuna biya salawati min jamil khairat fi hayati wa ba'dal mamat innahum qaribun mujibu da'wat wa qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma lana haqqa haqqa wa warzuqna tiba'ahu wa arina batila batila wa warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salaman fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina fi syakratil maut
ونجاة من النار والأبواح الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.